Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Oktaviana dengan nomor induk mahasiswa 33030200007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam dan budaya lokal di masing-masing wilayah. Di wilayah saya sendiri yaitu ada upacara ngasa di Duku Jalawastu, Desa Cisereh, Kabupaten Brebes. Berikut penjelasannya. Disimak baik-baik. Tradisi adat dan kebudayaan Islam lokal. Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan, namun ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural, yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, dan aturan yang berkaitan. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia. Namun, di sisi lain, keanekaragaman budaya merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelakunya, juga lingkungannya. Bahkan tidak hanya individu, kelompok juga bagi bangsanya. Kebudayaan diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara luas, serta kebudayaan merupakan suatu fenomena yang membentuk masyarakat. 4. Pentingnya kebudayaan masyarakat Indonesia untuk dipertahankan. Telah diberikan ruang bagi masyarakat untuk melestarikan kebudayaan lokal, untuk memajukan sebuah kebudayaan di tengah arus globalisasi, serta melestarikannya dan membuat acuan-acuan pengembangan dari sebuah kebudayaan. B. Bentuk tradisi ngasa di Duku Jalawastu, Desa Cisereh, Kabupaten Brebes. Ngasa yaitu adalah salah satu bentuk upacara yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa atas karunia yang diberikan berupa hasil pertanian. Di samping itu juga dimaksudkan untuk memohon berkah atas usaha yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya. Tradisi ngasa ini masih dilestarikan dan dipercayai oleh sekelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Sekelompok masyarakat ini berada dan menetap di pedukuhan terpencil yang dinamakan Kampung Budaya Jalawastu, Desa Cisereh, Kabupaten Brebes. Masyarakat Jalawastu merupakan masyarakat etnis Sunda, sehingga dalam pergaulan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Sunda. Pada masyarakat pesisir ada sedekah laut dan sedekah bumi. Di Jalawastu ada ngasa atau sedekah gunung. Tradisi ngasa dilaksanakan tidak hanya di Duku Jalawastu. Beberapa pendukuhan dan perdesaan lain di sekeliling kaki Gunung Kumbang juga dapat dijumpai pelaksanaan tradisi ngasa. Semua pendukung Dukuh Jalawastu beragama Islam, namun di sana kental akan adat istiadat. Bahkan sebagian masyarakatnya masih menganut paham animisme dan dinamisme. Mengetahui dahulu Dukuh Jalawastu menganut ajaran Sunda wiwitan. Dukuh Jalawastu disebut-sebut merupakan suku Baduy Jawa Tengah karena adanya kemiripan antara suku Baduy dan Jalawastu. Jalawastu dengan kekhasan budayanya menjadikan Dukuh ini sebagai satu-satunya kampung budaya yang ada di Kabupaten Brebes. Hal ini didasari atas kerjasama antar warga Jalawastu dalam melestarikan budaya, tradisi, dan adat istiadat yang mereka percayai turun-temurun. Duku Jalawastu diresmikan sebagai kampung budaya oleh Bupati dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes pada tahun 2015. Bagi masyarakat Jalawastu, ngasa merupakan tradisi yang sudah mendarah daging di tubuh masyarakat pendukungnya. Tradisi ngasa sudah dilaksanakan turun-temurun sejak prasejarah dan sempat beberapa kali redup. Pada tahun 1882, di masa Bupati Brebes yang ke-9 bernama Arya Chandra, upacara tradisi ngasa dihidupkan kembali sampai sekarang. Tradisi ngasa merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap Selasa Kliwon
mangsa kasar. Sebelum diadakan tradisi ngasa, masyarakat Jalawastu mengadakan gerakan kebersihan sehari sebelum upacara tradisi dilaksanakan, yaitu pada hari Senin Wage. Bersih Duku mencerminkan kekompakan dan sikap gotong royong masyarakat Duku Jalawastu dalam mempersiapkan upacara tradisi ngasa. Tradisi ngasa berlangsung di Gedung Pasarean Gedung Petilasan, yaitu hutan kecil yang di dalamnya terdapat banyak pohon yang menjulang tinggi dan besar. Terdapat beberapa makam keramat serta sungai kecil yang konon mitosnya apabila sungai tersebut kita basuhkan ke muka akan menghilangkan jerawat dan menghaluskan muka. Sebelum tradisi ngasa dimulai, para warga Jalawastu berkumpul terlebih dahulu di Balai Budaya Kampung Jalawastu. Setelah warga berkumpul, barulah mereka berjalan bersama menuju Gedung Pasarean untuk segera memulai pelaksanaan tradisi ngasa. Masyarakat pendukung, khususnya ibu-ibu yang datang dan ikut serta melangsungkan tradisi ngasa, menyiapkan bakul atau wadah yang berisi makanan dan hidangan lainnya untuk nantinya dibawa menuju Gedung Pasarean. Bahan makanannya disediakan tidak terbuat dari beras, melainkan dari jagung yang ditumbuk halus, lauk pauk sebagai pelengkap nasi jagung. Juga tidak boleh berbagai jenis daging, ikan, dan makhluk bernyawa lainnya, melainkan sayur mayur seperti sayur talas, petai, daun tedai, jengkol, daun kacang, dan lalaban. Hal ini dilakukan didasari dari pantangan-pantangan masyarakat Jalawastu yang tidak boleh memakan makhluk hidup yang bernyawa. Pelaksanaan upacara tradisi ngasa diawali ketika masyarakat mengumpulkan dan menggelar tikar serta menyajikan hidangan yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, ritual ciprat suci, tari perang, centong, dan tarian penyambutan. Dilanjutkan uraian makna ngasa dan sambutan oleh pemangku adat dan pimpinan pemerintah tertinggi selaku undangan. Yang terakhir ditutup dengan ritual doa ngasa oleh juru kunci Duku Jalawastu, serta menikmati bersama hidangan ngasa yang telah disediakan. Para tamu boleh membawa nasi yang ada sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang, yang diyakini dapat membawa berkah. Berbagai permainan kesenian khas Duku Jalawastu juga ikut memeriahkan di penghujung acara. Salah satu permainan khas Duku Jalawastu yaitu Heogelo. Dalam bahasa Sunda berarti rotan gila, merupakan permainan masyarakat kampung Jalawastu yang dimainkan oleh 7 pemuda atau yang biasa disebut jagabaya. Para pemain memegang rotan yang sudah diberi mantra oleh sang pawang. Dengan diiringi musik dog-dog, pemain Heogelo mengendalikan rotan yang telah diberikan mantra. Keunikan dari permainan ini yaitu rotan akan terus menari dan meronta-ronta. Fungsi upacara tradisi ngasa bagi masyarakat pendukungnya. Tradisi ngasa memberikan kesadaran bagi masyarakat Jalawastu dan sekitarnya untuk selalu melestarikan kebudayaan yang telah ada sejak lama, serta diharapkan kepada pemerintah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes untuk selalu mendukung dalam pelaksanaan tradisi ngasa. Keunikan dan kekhasan Duku Jalawastu yang mempunyai berbagai adat dan tradisi menjadikan nilai tambah bagi Duku Jalawastu serta memunculkan ketertarikan peneliti untuk meneliti salah satu tradisi yang ada di Duku tersebut. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang fungsi pelaksanaan dari tradisi ngasa tersebut. Dengan adanya upacara ngasa, berpengaruh besar bagi masyarakat kampung budaya Jalawastu yang mengajarkan nilai-nilai pendidikan Islam berupa tata krama, kerukunan, dan keselarasan. Tradisi tersebut memiliki hubungan yang kuat terhadap agama. Pemangku adat Jalawastu menyebutkan adanya persamaan antara Jalawastu dan Badui. Keduanya diyakini memiliki leluhur yang menganut kepercayaan Sunda wiwitan. Dan bedanya, masyarakat Jalawastu sudah mau terjamah dengan teknologi. Yang D. Makna pelaksanaan upacara tradisi ngasa di Duku Jalawastu, Desa Cisereh, Kabupaten Brebes. Wujud upaya dan upacara tradisi salah satu bagian ekspresi masyarakat yang dilaksanakan dengan adanya maksud dan fungsi tertentu bagi masyarakat pendukungnya. Upacara dan ritual dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan kehidupan serta kebutuhan masyarakat pendukungnya.
Tradisi dipercayai oleh masyarakat pendukung sebagai kegiatan religi turun-temurun sejak lama. Salah satu dari tradisi yang ada di Jawa diantaranya yaitu tradisi ngasa yang masih eksis di kalangan pendukungnya. Pada mulanya, pelaksanaan tradisi ngasa merupakan upacara ritual sebagai bentuk kepatuhan kepada Batara Windu Buwana yang pada masanya dipercayai sebagai pencipta alam semesta. Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan kepada Guryang Panutus sebagai penyampai ajaran yang dipercaya. Guryang Panutus merupakan pertapa sakti yang sepanjang hidupnya hanya memakan nasi jagung, ubi-ubian, sayuran, dan buah-buahan yang tumbuh di sekitar Gunung Kumbang tanpa makan hewan atau makhluk hidup yang bernyawa yang lainnya. Kesimpulannya, pada dasarnya, upacara tradisi ngasa merupakan upacara ritual sebagai bentuk kepatuhan kepada Batara Windu Buwana dan Guryang Panutus. Upacara tradisi ngasa dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, Mangsa Kasanga. Tradisi ngasa merupakan 6 bentuk, diantaranya adalah yang pertama, bersih desa, kedua, ciprat suci, tari perang, centong, 4, arak-arakan, gunung, 5 ritual ada ngasa, 6 selamatan hidangan ngasa. Fungsi upacara tradisi ngasa bagi masyarakat pendukungnya memiliki fungsi yaitu fungsi religi, fungsi sosial dan budaya, fungsi pendidikan, fungsi hiburan. Makna upacara tradisi ngasa bagi masyarakat Jalawastu adalah sebagai bukti penghormatan masyarakat Jalawastu kepada Guryang Panutus yang biasa disebut haul kematian Guryang Panutus, sebagai wujud rasa syukur masyarakat Jalawastu kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, serta meminta supaya masyarakat desa Jalawastu sampai dengan seluruh Indonesia mendapatkan keberkahan dan kejayaan. Terdapat pula makna di setiap prosesnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tradisi upacara ngasa di Kabupaten Brebes tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.